firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memulihkan setiap kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah disegarkan oleh setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan di hadapan-Mu. Dan kami Tuhan akan mendengarkan setiap firman-Mu yang dibagikan oleh Bapak Gembala kami. Biarlah firman-Mu yang dibagikan pada pagi hari ini menjadi Tuhan pertumbuhan dalam iman kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Ya, siap sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi shalom. Shalom. Iya, pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu boleh perhatikan karena ini sangat-sangat singkat. Tetapi saya percaya kalau ini kita perhatikan dengan baik. Ya, firman Tuhan katakan, kalau kita pegang perintahnya, lakukan dengan setia, maka Tuhan memberkati kita. Amin. Kenapa kita selama ini belum maksimal mengalami berkat Tuhan? Itu karena kita tidak pegang perintahnya dan juga tidak melakukan. Ada juga orang yang pegang perintah Tuhan tetapi tidak melakukan. Jadi yang Tuhan mau adalah pegang perintahnya, lakukan dengan setia, maka Tuhan akan beracara dalam setiap hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Satu judul yang sama dengan khotbah minggu yang disampaikan oleh anak kita Timotius, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, yaitu tetap masih berbicara tentang kedagingan. Ya, kalau kemarin judul firman Tuhannya adalah ciri-ciri kenapa anak Tuhan kenapa anak Tuhan bisa gagal, itu karena kedagingan. Makanya pagi ini saya mau ajak kita untuk belajar, yaitu jangan pernah berjalan menurut kedagingan. Amin. Jangan pernah berjalan menurut kedagingan. Jangan sekali-sekali berjalan dengan kedagingan. Saya pastikan hasilnya juga akan daging. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti baca di rumah Roma 6 ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu akan mengalami berkat Tuhan kalau Bapak Ibu benar-benar membaca dengan baik dan merenungkannya. Maka Bapak Ibu bisa mengarahkan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tadinya kita sering berjalan menurut daging, dan ini tidak lagi. Ya, di dalam Roma 6 ayat 12-nya saya kutip di sini dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali yang menjadi musuh bagi kita adalah diri kita sendiri. Jadi musuh kita sebenarnya bukan orang lain, tetapi diri sendiri. Karena kita berjalan menurut daging, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dikatakan sebab itu hendaknya dosa jangan berkuasa lagi. Kenapa kita berjalan dengan daging? Karena kita itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau dikuasai oleh dosa itu sendiri. Jadi bukan kita lagi, bukan roh Allah lagi, tetapi dosa itu yang berkarya. Karena dosa itu punya keinginan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mau bukan hanya satu yang berdosa, tetapi dosa itu menginginkan banyak orang-orang yang melakukan dosa. Banyak orang yang menjadi budak dosa. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa saya katakan bahwa musuh kita adalah diri kita sendiri? Itu karena Bapak Ibu Saudara sekalian, tubuh jasmani kita begitu menguasai pikiran dan hati kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi dosa itu menguasai seluruhnya. Sehingga tidak ada lagi ruang yang tersisa buat roh Allah berkarya atas hidup kita. Sehingga apa yang kita lakukan menurut kita itu baik. Dan Bapak Ibu dan orang lain kita tidak pedulikan.
Ya, bahkan hamba Tuhan juga yang sudah mengingatkan kita tidak pedulikan karena dosa itu sudah berkarya dan kita menganggap bahwa itulah yang terbaik yang kita lakukan, seolah-olah apa yang kita lakukan itulah yang terbaik. Orang lain tidak ada yang baik. Ya. Bapak Ibu, mari. Sehingga kita menjadi malas melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari, kalau masih ada hal-hal seperti itu terjadi dalam hidup kita, pagi ini terimalah firman Tuhan. Jangan pernah engkau berjalan menurut kedagingan. Karena itu akan membuat kita menjadi binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat bahwa dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan demikian, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Makanya hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau sudah ada muncul sedikit kedagingan, engkau cepat-cepat beralih dari situ, loncat dari situ, dan berada di posisi yang benar. Posisi yang benar bagaimana? Yaitu mengikuti perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu contoh yang sangat-sangat sederhana saya lihat di sini adalah tentang doa. Ya. Kadang-kadang kita malas berdoa atau membaca firman Tuhan. Ini juga salah satu hal yang sederhana tetapi ini sangat berdampak Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kalau kita malas berdoa, malas baca firman Tuhan, apa yang menjadi makanan rohani kita? Tidak ada. Sehingga daging itu semakin berkembang, semakin bertumbuh, semakin subur, dan kita akan sulit mengalahkan itu. Dan itu menjadi gaya hidup kita, melakukan apa yang dikatakan oleh dosa itu sendiri. Karena dosa itu ada iblis yang berkarya di dalamnya. Makanya kenapa kita malas berdoa? Kita menganggap doa kita, wah aku gak usah ikut doa live lah. Saya hanya berdoa aja sebentar di kamar, doa saya dijawab Tuhan. Itu semua adalah satu jawaban kita untuk memenangkan diri kita. Untuk membela diri kita. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian tidak usah harus pembelaan diri. Waktu disampaikan, ayo kita doa. Iya, terima kasih Pak sudah diajak. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah contoh-contoh yang sangat-sangat sederhana. Waktu kita mulai malas berdoa, disitulah iblis berkarya dalam hidup kita. Waktu kita mulai malas baca firman Tuhan, disitulah iblis juga berkarya dalam hidup kita. Dan daging itu akan semakin berkembang dan akan sulit untuk dikalahkan, sulit untuk diterobos. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dalam hati ada timbul niat ataupun keinginan, tetapi tubuh jasmani dikatakan benar-benar untuk sulit dikompromikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita merasa capek, aduh aku lagi capek Pak, aku lagi ngantuk. Akhirnya kita lebih menuruti daging kita daripada taat melakukan firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam live ini mungkin melihat anak-anak kita, mungkin Joel kadang ngantuk begini dalam doa, Timi juga kadang, Rahel, siapapun, Acel bisa aja. Karena memang daging itu lemah. Tetapi kita pompa terus, kita dorong terus. Karena roh itu harus lebih kuat dari daging. Karena roh itu penurut Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Makanya Ibu Gembala kadang-kadang doa tidak hanya fokus kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi fokus juga di sampingnya. Karena apa? Karena memang kita mau anak-anak kita sekalipun ngantuk mereka. Kita dorong terus. Amin. Akhirnya apa? Mereka bisa. Jadi biasa. Waktu kita ketok kamar mereka. Ayo bangun doa. Mereka sudah udah bangun. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini harus dibiasakan. Ini harus dikerjakan secara rutin. Tidak bisa, kamu memang seperti itu, nggak bisa. Tetapi harus terus menerus karena daging ini lemah. Waktu kita berikan kesempatan kepada daging ini untuk lemah, wow, daging ini bersorak-sorai. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh daging. Itu yang biasanya daripada dipimpin oleh Roh Kudus. Sudah tahu kebenaran tetapi melakukan apa yang tidak benar. Sudah tahu salah meneruskannya.
Dan bukan hanya satu yang bermasalah, tetapi akan mengikuti yang lain bermasalah. Iya. Tadinya istrinya yang ngambek, akhirnya suaminya juga ikut ngambek, anak-anaknya juga ngambek, mertuanya ngambek, temannya ngambek, ngambeklah semua. Apa yang kita hasilkan? Dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang Tuhan tidak mau. Makanya hari ini tanggalkan seluruh kedagingan itu. Jangan berjalan menurut kedagingan. Amin. Contohnya mulai ada panas hati di hatimu, jangan teruskan. Engkau datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku, hatiku panas ini Tuhan. Udah mau meledak ini, jangan ledakkan. Kalau engkau ledakkan maka akan timbul masalah-masalah yang baru. Tetapi datang kepada Tuhan bersujud. Tuhan, aku kok gak bisa mengampuni ya? Tuhan, aku kok terpisah ya dari teman-temanku semua ya? Tuhan, kok aku jadi tidak ikuti ya dalam ibadah ini. Ada yang salah di situ. Kita mengikuti kedagingan kita. Iya. Roh kita padamkan. Perhatikan. Saya sering katakan kita mengalami berkat Tuhan dimulai dari alam roh. Amin. Iya. Alam roh. Bagaimana berkat yang ada di alam roh ini turun atas kita. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian, itu harus menggunakan roh juga. Waktu rohani kita meningkat, maka berkat kita juga pasti meningkat. Amin. 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 Haleluya. Jangan izinkan daging yang bicara, jangan izinkan daging yang bekerja. Itu akan menuju kebinasaan. Katakan amin. Amin. Jadi kedagingan hanya akan mengikat kita kepada kuasa dunia ini, bukan kepada kuasa firman Tuhan. Makanya saya katakan pagi hari ini, apapun aktivitas kita Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan izinkan kita berjalan dengan daging. Iya. Jangan. Sebelum keluar rumah, kedagingan itu matikan. Betul. Karena waktu engkau keluar rumah, maka kedagingan itu akan semakin besar. Engkau akan ketemu dengan orang-orang yang daging juga. Dan mereka akan bicara tentang daging juga. Dan engkau bicara tentang daging. Yang lain bicara tentang daging. Dan daging itu akan bertemu. Maka akan terjadi kedagingan yang sangat kuat. Iya. Dan itu akan merusak segalanya. Iya. Atau engkau bermasalah dengan suamimu atau istrimu. Engkau cerita dengan orang lain. Karena engkau belum selesaikan itu sebelum keluar rumah. Maka yang lain akan berkata, memang suamimu begitu. Memang istrimu begitu. Kalau suami saya mah baik. Oh saya disayang. Aduh enak kamu ya disayang-sayang enggak. Itu mulai muncul. Itu akan menjadi masalah yang besar. Dan waktu engkau pulang dari luar. Masuk ke rumah. Masalahmu akan semakin bertambah. Rasa bencimu akan semakin bertambah. Dan masalah itu akan bertambah. Mari hati-hati, jangan pernah berjalan dengan daging. Karena itu akan menghalangi berkat-berkat Tuhan turun atas kita. Katakan saya tidak mau berjalan dengan daging. Saya tidak mau berjalan Haleluya. daging. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pegang perintahnya, lakukan dengan setia. Maka daging itu akan sendirinya lepas. Katakan lepas. Lepas. Ya, ini ada firman Tuhan yang bagus sekali buat kita Bapak Ibu. Semua firman Tuhan bagus, tetapi ini perhatikan yang satu ini dalam Roma 8 ayat 5 sampai 7 bagaimana Rasul Paulus menuliskan ini, dikatakan demikian, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Perhatikan, memikirkan hal yang dari daging. Mari, orang karena memikirkan daging, dia harus meluapkan masalahnya, meluapkan kemarahannya sampai dia puas. Bahkan habis juga segalanya, tidak masalah, yang penting dia puas. Ini kan merugikan. Terus mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Perhatikan, ya ini keterbalikannya. Waktu hidup dalam roh, mereka akan berkata masalah itu adalah pintu mujizat. Itu orang yang hidup oleh roh. Waktu ada masalah, dia akan berpikir ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidupku. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Karena keinginan daging adalah maut.
Jelas. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Hari ini kita yang membuat diri kita damai sejahtera. Orang lain akan membuat kita tidak damai sejahtera. Orang lain akan berkata, mana gembalamu? Waktu kami susah, waktu kami butuh dibantu enggak? Itu akan keluar. Tetapi kalau orang yang hidup oleh roh, dia akan damai sejahtera. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sabar Pak. Ampuni Pak, doakan Pak. Itu akan keluar dari orang yang hidup oleh roh. Dia akan menghadirkan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Iya. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Jadi daging tidak takluk kepada hukum Allah. Yang takluk itu adalah roh. Katakan roh saya, takluk kepada Allah. Takut kepada Allah. Haleluya. Puji Mari Bapak Tuhan. Ibu Saudara sekalian, tidak ada kata lain yang bisa kita lakukan selain tunduk kepada Allah. Amin. Amin. Tundukkan roh kita kepada Allah, maka daging itu sama sekali akan Tuhan selesaikan. Amin. Amin. Tetapi dimulai dari diri kita. Dimulai dari kita Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mari pagi hari ini jangan memandang masalah yang ada sebagai akhir daripada segalanya. Tetapi pandang saja Tuhan, karena ia tidak ada, bagi dia tidak ada yang sukar Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Ya, jadi jangan pandang masalah itu akhir dari segalanya. Jadi mari, izinkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, jangan turuti keinginan daging. Saya percaya Bapak Ibu, dalam segala hal yang kita lakukan, usaha bisnis, bahkan dalam rumah tangga, baik dalam pelayanan apapun itu, mari waktu mulai ada daging yang bicara, langsung matikan itu daging, hidupkan roh, maka saya percaya damai sejahtera, sukacita hari ini akan kita alami bersama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, karena kita tidak bisa paksa orang baik. Kita tidak bisa paksa orang senang dengan kita. Tetapi kita bisa paksa diri kita untuk baik dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini firman yang singkat, yang sederhana, biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Oke, Bapak Ibu, pengumuman kita berjalan seperti biasa, yaitu besok pagi ada doa saat teduh, tetap di jam yang sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sama-sama berdoa, karena memang selalu ada tantangan dalam hidup kita. Tetapi apakah kita mau kalah atas tantangan itu atau mau menang? Disinilah letaknya kesetiaan, ketaatan kita ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita